Terima kasih Ustaz. Saya masih bingung ya, kalau belajar tasawuf itu. Yang saya tahu tasawuf itu meninggalkan apa ya, yang di dunia ini sudah dianggap tujuannya hanya Allah saja. Nah, sekarang apa sih sebetulnya input untuk mempelajari tasawuf itu, dan nanti outputnya itu loh, nanti saya itu mau jadi apa gitu loh. Ya, itu aja, input dan output aja Ustadz. Makasih. Orang kantoran begini nih. Nanyanya input output. Kayak mau buat proyek baru aja Pak. Oke baik Pak, bagus. Betul, kita kontan cash aja. Apa inputnya, apa outputnya, kira-kira gitu ya. Beliau tadi itu sudah menyebutkan, orang belajar tasawuf itu bukan pengen sakti, tapi mendekat kepada Allah yang Maha Sakti. Lalu apa yang harus dilakukan? Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, wa tasfiyatuha, dan membeningkannya. Kalau saya tambahkan, wa ma'rifatullah, itu yang pertama. Sebelum kita, antum tadi nyebut aneh, nyari GPS nggak? Nah, jadi kita sebelum mau kemana, kita minta petunjuk dulu. Kemana nih saya mau pergi? Itu ma'rifat namanya, ilmu. Maka sebelum kita kemudian belajar tasawuf, pelajari dulu Pak, kerangka tasawuf itu dari ahlinya. Jangan dari selain ahlinya. Pelajari, di situ nanti ketemu. Tujuannya apa yang dipelore, itulah output input. Jadi semua definisi tadi, Bapak nggak usah bingung, tinggal ambil aja satu. Ya. Kalau pengen cari sakti jangan ke sufi, cari dukun aja Pak. Ya, perdukunan gitu bisa nangkep jin. Enggak, kita nggak cari itu. Untuk apa bisa nangkep jin, nundukkan khadam, tapi sholat gak khusyuk, untuk apa? Ya kan? Jadi nanti salah satu yang Bapak peroleh, itu sholat tuh lebih enak. Sholatnya pasti gak khusyuk tadi subuh kan? Saya jamin tuh kelihatan wajahnya kok. Itu kenapa? Karena bingung mau bertasawuf tuh gimana. Sedangkan pelajaran tentang ibadah selama ini, itu kayaknya beban. Bacaan. Belajar tasawuf itu membebaskan diri dari beban. Itulah perkataan Imam Abul Hasan Sazili yang diabadikan dalam kitab ini, dalam kitab-kitab tasawuf. Syekhuka man la yut'ibuka, kitab Lataiful Minan, Ibnu Athaillah. Guru hakikimu, guru tasawufmu itu bukan yang bikin kamu banyak wiridan. Yut'ibuka, bikin kamu capek berwirid. Tapi guru hakikimu itu kalau dia ngasih wirid kamu nggak kecapean gitu. Sama-sama dikasih wirid nih. Si A ngasih wirid, si B ngasih wirid. Tapi giliran si B ngasih wirid nggak beban Pak. Nah, itu gurunya tuh. Malah seneng, ada ketenangan, ada sensasi yang nikmat saat berzikir. Itulah mursyid kita. Itulah sufi yang Bapak cari. Tapi kalau wirid ini, rotib ini, hizib ini bikin beban, tinggalin aja itu. Makanya guru-guru sufi yang hakiki tidak pernah ilmunya saklek. Zikir tuh nggak saklek. Yang nggak sanggup 1000 ya 500, nggak sanggup ya 40, yang nggak sanggup ya tasdik aja ente, gitu. Jadi nggak ada paksaan. Gak ada paksaan. Tapi kalau tarekat sudah menjadi sebuah organisasi tertutup, mulai ada strata, mulai ada kemudian amalan. Kalau level ini amalannya ini,
Emang bisa makom orang dilihat dari amalan? Gak bisa. Jadi tarekat kalau udah jadi organisasi, dia sudah keluar dari fitrah tasawuf. Ini hati-hati ya. Jadi tidak semua tarekat sufi itu menghantarkan kepada ilmu tasawuf. Nah ini pengalaman saya bertarekat Pak. Karena saya juga belajar tarekat. Ketemunya di mana? Ketika dulu kita belajar satu kitab namanya Lataiful Minan, karya Ibnu Athaillah, beliau nyindir kita, nyindir saya, nyindir pembaca. Kamu kok cari guru yang banyak wirid? Cari guru yang bikin kamu doyan wirid. Beda loh Pak ya. Jadi guru kita itu yang bikin kita doyan wiridan, kayak nggak kecapean. Tapi kalau kemudian disuruh ini lagi, kalau nggak bisa bayar mahar. Ya Pak ya. Enak amat bisa kepada Allah pakai bayar-bayaran. Lain dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu karena saking tasdiknya, apapun kebutuhan Nabi belum terbersit dalam pikiran Nabi, dia hantarin kebutuhan Nabi tanpa ada beban. Nabi kan nggak pernah juga, ente Abu Bakar kasih semua harta ente buat saya, nggak ada. Abu Bakar memberikan hartanya kepada Rasulullah sukarela. Emang Nabi dibuat untuk diri sendiri? Kan enggak. Nabi dibagi-bagi lagi. Karena setiap hari itu banyak pengemis yang datang kepada Rasulullah, fuqara masakin yang minta kepada Rasulullah. Rasulullah itu baru beli baju, ada orang minta langsung kasih Pak. Coba Bapak belum beli BMW, saya minta, mau enggak? Ketawa dia langsung. Katanya tasawuf membuang sesuatu selain dunia, selain Allah, membuang dunia, nggak kuat Pak. Tasawuf bukan itu. Tasawuf bukan buang dunia. Tasawuf tetap di dunia, tapi dunia nggak tembus ke dalam kolbu. Itu baru tasawuf. Maka tasawuf sufi-sufi ini bisa ketemu di kalangan pejabat, perwira-perwira, pedagang-pedagang, ulama-ulama, ahli ibadah, orang-orang yang gak kita kira-kira, ternyata mereka punya channel yang sama dengan kita. Nanti ketemu Pak. Orang kebatinan juga ketemu di macam-macam. Banyak sekarang pejabat cari backup yang kayak tadi-tadi itu Pak. Dia cari backup tuh, sayang nih orang. Tapi disitulah Imam Sya'rani mengingatkan, ente hati-hati sama ahlu dunia. Pejabatkah, pedagangkah, pengusaha datang kepada ahlullah, sufi wali, ingin membackup dunianya. Ntar mau 2024 nih, ya enggak? Bapak tahu nggak cerita dulu presiden-presiden sebelumnya? Itu mereka kalau mau kampanye ngundang semua ahli zikir dari berbagai daerah ke rumahnya, istananya dia, wiridan, backup langit istilahnya. Udah terpilih gimana? Tinggalin. Itu ahlu dunia begitu Pak. Tapi ada yang mau backup ya. Kita misalnya gini, ada dua pilihan nih. Kita tahu kalau ini yang jadi hancur Indonesia, maka seorang ahli sufi ini kadang sukarela mendoakan itu, gak perlu diundang. Dia mendoakan dari jauh. Ada yang begitu. Ya. Cukup Ustaz ya? Udah, masih ada lagi? Ya udah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahan mengenai tasawuf ini yang terus terang saya pribadi amat sangat awam, sehingga ilmu mengenai tasawuf ini yang masuk ke rasa itu simpang siur, tidak hanya sepenggal-sepenggal begitu Pak Ustadz. Kami mohon pencerahan. Salah satu yang kami dengar itu adalah bahwasanya Imam Ghazali itu adalah ahli tasawuf. Buku-buku yang ditulis pada awal-awalnya adalah berisi sebagian besar atau adalah semuanya berisi mengenai tasawuf. Kemudian menjelang akhir hayatnya beliau, yang kami dengar itu merubah isi buku-buku itu, meninggalkan tasawuf, hanya ibadah.
Apakah ini benar dan apakah ini menunjukkan bahwasanya tasawuf itu apa ya, jadi sesuatu yang absurd, jadi baik. yang misleading lah begitu Pak Ustadz. Baik Pak. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus Pak pertanyaannya. Ini banyak yang bukan misleading, miskonsepsi terhadap Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali itu murid dari Imam Al-Juwaini. Al-Juwaini ini ahli mantik dan ahli usul fikih. Ahli memproduksi hukum. Namanya Imam Al-Juwaini. Setelah dia mahir, Imam Ghazali ini menjadi guru besar. Dipindah dari Isfahan, pindah ke kota Baghdad. Baghdad itu kayak Jakarta-nya Indonesia. Jadi bayangkan sekarang di Jakarta dia jadi guru besar. Terkenal seantero negeri. Buku-bukunya dibaca di semua distrik dan provinsi. Itu Imam Ghazali. Jadi periode pertama dia ahli usul fikih dan ahli kalam. Ahli kalam. Karena Imam Al-Juwaini ahli kalam, ahli akidah. Dia suka debat. Setelah beliau lama menjadi guru besar, beliau juga ngaji tasawuf, tapi kajian kitab tasawuf, baru teori. Dengerin doang. Belum pernah mempraktekkan tasawuf. Suatu saat beliau membahas beberapa hal yang sangat menyentuh kolbunya, tapi kolbunya nggak tersentuh. Ukuran orang awam bisa nangis, dia nggak nangis. Ukuran orang awam bisa bergetar, jantungnya itu, kolbunya itu, hati nuraninya, ini enggak. Maka dia mulai galau, guru besar. Jadi jangan dikira udah doktor, profesor, kemudian selamat. Imam Ghazali lebih tinggi dari itu, imam. Gelarnya udah Hujjatul Islam. Udah bisa buat produk hukum sendiri. Ngelewatin profesor sekarang. Udah berapa banyak profesor, itu jadi profesor baik di barat ataupun di timur karena membaca karya Imam Ghazali. Jadi atasnya profesor beliau itu. Maka ketika mengalami kegersangan, dia meninggalkan kampusnya, Nizamiyah. Di rumah aja. 15 hari, 15 malam, nggak bisa tidur, nggak bisa ngomong. Tertekan, dia mikir, saya udah seposisi begini kok kesepian. Jadi orang itu kalau pinter sendiri kesepian deh Pak. Jadi antum jangan jadi orang pinter-pinter sendiri. Harus punya teman, orang yang kajiannya sama kayak kita. Jangan merasa, ini bidang saya doang yang boleh bahas. Kesepian ntar. Saya doang yang pakar ini. Enggak bisa begitu. Di luar sana banyak orang-orang hebat. Imam Ghazali kesepian dia. Orang kalau ketemu dia cium tangan bolak-balik, tapi dirinya galau. Ketemulah seorang imam. Ya. Sebelum ketemu, Nizamul Mulk, Perdana Menteri, udah kirim semua dokter paling canggih di istana. Semuanya mengatakan, kami tidak bisa ngobatin. Terakhir ada dokter ngerti ilmu psikologi. Apa kata si dokter? Wahai Nizamul Mulk, Perdana Menteri, ini orang, gurumu ini penyakitnya bukan penyakit fisik, tapi penyakitnya penyakit kejiwaan. Jiwanya sedang galau. Sekarang kita sebut psikiater ya. Diterapi nggak bisa juga. Obatnya dia harus ketemu guru yang menyembuhkan kolbunya. Akhirnya Imam Ghazali, dia dengar dokter gitu. Dia keluar. Berangkat dari Baghdad, pergi ke daerah Suriah. Dia carilah satu masjid yang kira-kira orang nggak kenal dia. Minta izin jadi merbot menara. Bukan merbot imam Pak. Merbot menara, tinggal di menara. Makan ala kadarnya. Ada orang naruh di masjid apa makanan kurma, itu dia yang makan. Sampai kemudian dia kaget, di masjid itu orang ngaji kitab dia.
Orang nggak tahu kalau itu si pengarangnya. Kalau sekarang kan bisa dicek di IG Pak, di Facebook, di YouTube. Oh ini siapa nih orang? Bisa dicari di Google. Dulu nggak bisa. Palanya agak botak dikit kan Imam Ghazali itu, pemikir. Ketemulah beliau dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir, cara membersihkan kalbu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah dia berkhalwat 10 tahun dan setelah itu dia menjadi sufi dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. 4 tahun setelah itu wafat. Jadi cerita yang benar, kisah yang benar, bukan tasawuf yang duluan. Gitu Pak ya. Di mana ketahuannya? Bapak cari buku Al-Munqiz Minadh Dhalal. Itu karya beliau curhat tentang pengalamannya. Munqiz Minadh Dhalal beliau cerita tentang 4 fase terakhir jadi tasawuf. Bagi beliau tasawuf itulah ilmu tertinggi.